Joni. Ayo Pak Ridwan. Di unmute aja Pak. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Gini, menyikapi PP 22 yang boleh dikatakan menjadi salah satu angin segar buat kita di refinery ini ya Bang ya. Cuma kan masih ada syarat dan ketentuan nih Bang, bahwa SB itu ternyata tidak otomatis menjadi masuk dalam kategori limbah non B3 terdaftar. Tetapi harus ada syarat dan ketentuan oil kontennya di bawah 3%. Nah, ini yang mau kita coba sikapi gitu loh. Kalau kita memperbaiki oil content dalam sebuah proses refinery, kemungkinan bisa saja kita lakukan dengan menambahkan investasi fresh kembali. Itu kembali kepada si pengusaha mau atau tidak gitu kan. Harus kita bandingkan cost benefitnya antara operasional dan juga cost lingkungannya. Nah, ada tidak solusi yang lain ya selain, karena ketika SBI ini sudah disimpan di dalam TPS pun ya setelah lebih dari 365 hari oil kontennya itu pasti udah kurang. Artinya ketika SBI itu sudah kita masukkan di dalam TPS ya, setelah mengering, bisa nggak itu yang dikategorikan juga menjadi limbah padat non B3 sehingga kita tidak terlalu berat untuk memusnahkannya gitu loh. Apalagi dilihat dari penjelasan Pak Saat tadi, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan SBI ini. Itu aja Bang. Makasih Bang. Oke. Pak Joni atau Pak Suheri? Langsung aja Pak Saat, silakan Pak. Ya Pak Joni silakan Pak Joni. Oke. Tadi Pak Ridwan. Ya Pak Ridwan. Oh ada lagi? Ya silakan Pak. Nanti saya minta Pak Joni ya. Bisa ya? Ya. Begini Pak Ridwan, saya berpendapat kalau kita memang kalau ditaruh di luar dia akan turun. Ya, keluar minyaknya itu kalau ada hujan leaching namanya itu dia akan keluar. Tapi keluar itu juga akan bisa berakibat kepada lingkungan sekitar ya. Yang saya sarankan begini Pak, kita ini pebisnis ya. Saya lihat kalau diolah dengan kapasitas yang kecil saja, investasinya tidak terlalu besar, Anda mendapatkan gain. Ya. Gain dalam arti kata apa? Ada revenue balik yang bisa menurunkan biaya produksi Anda itu lebih rendah. Saya udah hitung. Ya. Kalau misalnya ya, kita olah itu ongkosnya 585 perak lah per kilo kalau diproses ya. 585 perak per kilo itu saya perhitungkan dengan investasi payback periodnya hanya 3,5 tahun ya, dengan 585 kilo. Nah di luar itu harga oil yang Anda hasilkan itu harganya lebih mahal daripada CPO karena kebutuhannya itu luar biasa besar. Jadi hitung-hitungannya nggak menyesal lah. Itu apa yang disampaikan oleh PP bisa di bawah 3%, oke kita penuhin. Itu bisa. Kemudian berbicara dengan sekitar sebagai corporate social responsibility juga, kita kembangkan UKM di sekitar kita untuk membangun konkret lightweight cellular. Jadi mereka pun mempunyai aktivitas yang bisa perekonomiannya jadi lebih baik. Saran saya begitu Pak, jangan dibiarkan dia larut sendiri, menurunkan sendiri kandungan minyaknya secara alamiah. Kalau saya kurang sependapat Pak, karena kita lebih benefit dan harga minyak goreng juga bisa kita jual lebih rendah karena kita processing cost kita akan lebih rendah. Itu Pak Ridwan.
Kalau Anda ini konsultasi saya kasih gratis lah. Asal diberitahu aja di mana dan bagaimana caranya. Apa kontaknya. Siap. Baik, Pak Iya. Joni. Berikutnya Pak Joni, tadi udah ini standby Pak Suheri ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Izin bertanya Pak, tadi saya sudah kemukakan ya di dalam chatting Zoom ya. Ya. Jadi yang tadi saya udah dengar juga penjelasan dari Pak Suheri ya. Jadi terkait dengan pengguna investasi mengenai solvent ya. Solvent extraction itu mungkin punya gambaran sedikit lah kalau dari sayanya lah. Tapi kan ini kalau misalnya SB itu sendiri kita kelola tuh. Jadi bahasanya kan dikelola tuh. Kita ekstraksi ini. Nah, mungkin pertanyaan simpelnya, nah apakah kita memerlukan izin Pak? Memerlukan izin seperti izin pengelolaan atau izin pemanfaatan atau izin pengolahan yang biasa yang kita lakukan kepada pihak ketiga? Apakah memerlukan izin seperti itu Pak? Nah, itu sih Pak. Ya, oke. Itu memang jadi suatu ini materi udah saya sampaikan ke perindustrian. Ini izinnya dari mana dapatnya? Kalau kita tempelkan kepada industri refinery yang kita ini, itu kan tidak perlu memperoleh izin yang ribet, hanya extension. Nah, itu sedang digarap Pak oleh perindustrian. Dan saya kira yang cocok perindustrian, karena KLHK nggak ada hubungannya dengan itu. Yang penting KLHK kan bahwa DOB yang keluar itu lebih rendah 3%, itu aja kan. Jadi logika saya sampaikan juga ke Pak Rohim, itu harus domain perindustrian. Jadi kalau Bapak sudah punya izin industri, tinggal minta tambah extension untuk melakukan solvent extraction. Saya kira itu Pak. Simpel aja. Ya. Jadi sorry Pak, saya tambahkan sedikit. Jadi itu apakah itu dianggap sebagai pemanfaatan atau bagian dari pengolahan industri Pak? Karena ini kan dua hal yang mungkin agak sedikit, mungkin kita tahu lah ya, sedikit tanda kutip lah ya kan, karena hubungannya kalau di pemanfaat kan ini kan larinya ke kementerian, karena biasanya yang kita tahu yang mengeluarkan izin kan kementerian untuk pemanfaatan ya atau pengolahan. Tapi ini kan kalau misalnya kita investasi nih mengenai investasi solvent tadi ya, solvent extraction tadi. Nah, apakah ini bagian dari industrinya atau memang dianggap sebagai pengolahan atau pemanfaatan yang harus memiliki izin? Yang itu yang masih ya tanda tanya. Saya kira poin ini bagus Pak. Itu yang kita sampaikan ke perindustrian. Kita itu jangan dibilang itu pengolahan karena entity-nya masih sama, perusahaannya masih sama, ya itu extension daripada proses pengolahan hasil samping itu aja nanti. Jadi tetap di perindustrian dan lebih simpel. Saya kira ini Pak Togar perlu sekali, ya. Karena kalau enggak nanti banyak yang ngerecokin itu di lapangan. Ya. Nanti itulah. Nanti kita mintakan komentar Pak Lila. Tapi sebelum ke Pak Lila, Pak Suheri kalau boleh ini langsung bertanya. Oh, ada Pak Lila di sana. Ada. Bagus. Pak Suheri. Ya, selamat siang Pak. Ya. Ya, saya pikir saya sudah clear sih apa yang dijelaskan oleh Pak. Ya tadi, karena saya kan hanya memastikan bahwa pabrik refinery dimanapun itu nggak akan bisa mengolah proses di bawah 3% gitu ya, kecuali memang dosa. Tapi tadi Pak. Berarti Bapak sudah jelaskan secara clear sih. Terima kasih Pak. Ya, saya minta Pak Lila nih untuk memberikan pandangan, masukan dan mengenai ini. Terima kasih Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Togar. Nama saya Lila Arsa Bahtiar, PLT Kasubdit di Kementerian Perindustrian. Terbitnya PP tentang pengecualian SBE ini melalui proses yang panjang ya. Tadi Pak menceritakan dari tahun 2014 ya. Dari kami 2013 Pak kita sudah nanganin gitu ya. Iya. 12. Atau 2012 ya. Ya 2012 kita sudah mengerjakan itu dan alhamdulillah sekarang sudah terbit PP-nya. Tinggal kita tunggu
peraturan operasionalnya ya, permen-permennya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bayangan perindustrian, perizinan untuk industri pengolahan SBY ini dilihat dari dua perspektif, Pak, dari dua sudut pandang. Yang pertama kita melihat dari jadi entitas bisnisnya itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama kita lihat ini sebagai pabrik recovered oil. Jadi ini proses ekstraksi yang menghasilkan produk utamanya adalah recovered oil. Oh iya 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 iya. Nah, dengan demikian terjadi suatu proses yang dilakukan kepada satu substansi komoditas ya, dan didapatkan nilai tambah. Nah, itu sesuai dengan definisi dari industri di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, di dalam melakukan proses penciptaan nilai tambah tadi dihasilkan DOB ya, atau kita bilang proses SBE dalam bentuk padat yang ini mengikuti aturan yang ada di KLHK. Jadi ini sama seperti pabrik yang lain lah. Jadi ada produk samping yang diatur atau dikelola oleh LHK gitu ya. Diatur oleh peraturan LHK begitu, dan ini harus dipenuhi. Tetapi ini seperti seperti rumah dengan rumah di pojokan, Pak. Bisa bikin muka di depan sama di samping. Nah, tapi yang di depan ini apa? Ini adalah sektor industri. Nah, ini ada produknya, ada air oil dan kan produknya cuma dua ya, air oil sama SBE. Tapi limbahnya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, kami sudah memasukkan sektor ini sebagai sektor yang mendapatkan tax allowance dan tax holiday. Apalagi tax holiday ini, jadi ada di, saya lupa ya, di RKBKPM nomor 1 tahun 2018 atau 2019 gitu. Ada. Jadi kita menyebutnya adalah pabrik recovered oil. Ini adalah pabrik recovered oil. Nah, ini kita pakai muka yang halaman mukanya, Pak. Nah, sampingnya nanti pengolahan DOB-nya ikut KLHK. Nah, yang keempat saya kira model bisnisnya yaitu tadi, Pak, kalau kita sudah sepakat perizinannya itu bisa mandiri, berdiri sendiri sebagai entitas bisnis entitas bisnis industri, ya. Saya kira refinery juga nggak perlu untuk mengolah sendiri gitu ya. Karena ini kan harus mengumpulkan dari berbagai refinery yang terkumpul di tadi itu ada 9 region ya, Pak, atau 7 atau 9 region yang Bapak sampaikan. 9. Nah, tinggal ini nanti di package, Pak, dibuat satu paket investasi. Paket investasi ini yang kita promosikan ke dalam negeri maupun luar negeri. Karena yang saya tahu kalau peraturan ini ya, yang minat di investasi di sektor ini udah banyak gitu. Tinggal modalnya pun juga mungkin sudah ada ya, karena di Malaysia kan sudah banyak olahan seperti ini. Tinggal itu tadi seperti Pak Sahat, investor dalam negeri mau nggak pakai ini? Kalau mau ya jalankan, kita bikin paketnya, nanti perizinannya bisa mulai diurus ya di OSS, nanti konsultasi dengan perindustrian sekaligus untuk mendapatkan insentif perpajakan. Saya kira itu Pak Togar, masukan dari kami. Terima kasih Om. Ya, terima kasih Pak. Kita mau Pak nambah pabrik Pak, nambah pengolahan solvent. Di sampingnya, jadi itu bisa jadi pertama itu extension daripada refinery plant, ya, atau new entity seperti yang dibilang Pak Lila tadi untuk mengcover beberapa source daripada SBY. Tapi saya kira Pak, dengan kapasitas itu, dengan teknologi yang sekarang ada yang 20 ton SBY bisa diolah per day, wah itu masing-masing refinery bikin sendiri dia. Daripada dia harus bayar lagi ke orang lain untuk mengolah. Diantar aja Pak, diantar ke tempat kami Pak. Oke, saya kira itu. Jadi overall ya, kita melihat ini sangat positif. Dan kalau saya terutama Pak Togar ya, kita membina UKM di sekitar kita. Itu memberikan ekonomi
kepada sekaligus mereka nggak lagi membelah gunung untuk mendapatkan pasir ataupun menambang pasir dari ini. Dari sini mereka udah cukup, tinggal beli batu kapur, campur semen, foam, udah jadi itu barang itu. Oke. Nah, jadi sekaligus kita juga menjaga lingkungan, tidak lagi mendapatkan pasir dari mana-mana di sekitar itu. Jadi masyarakat itulah yang kita bina. Apalagi kalau misalnya koperasi mau membantu masyarakat di sekitar kerjasama dengan refinery, wah ini bagus sekali. Terus ada lagi tambahan tadi Pak Lila, ada tax allowance, tax holiday, ya. Mantap. Jadi barang itu. Oke, berikutnya Abdul Aziz belakangan ya, masih ada porsi kalian cek. Saya ada Pak Ridwan dan juga Pak Joni dan Pak Suheri. Silakan Pak, siapa yang mau duluan?